Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, seperti biasa, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya juga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Guru hebat yang bisa menyempatkan hadir hari ini dalam kegiatan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif, di mana di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Next, Pak. Saya Nurtina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau. Kita tahu sendiri budaya positif itu ada 8 konsep inti. Ada 8 konsep inti dalam budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita tahu sendiri arah pendidikan saat ini pada kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan yang menuntun siswa, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik untuk mencapai 6 elemen pada profil pelajar Pancasila. Disiplin positif sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar disiplin itu mengacu dari dalam diri kita sendiri. Artinya kita belajar memanajemen diri kita dulu, baru kita ajak orang-orang di sekitar kita. Jadi disiplin di sini disiplin pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya murid tanpa imbalan penghargaan ataupun ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Apa saja itu? Apa yang disebut nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan artinya adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari apapun itu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang diakui Bapak Ibu. Misalnya saja ini contohnya di sini saya tayangkan ada 3 nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, artinya ada 6 elemen pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kristis. Dan yang kedua itu menurut IBO Primary Years Program, itu nilai-nilai kebajikan yang mereka akui itu adalah toleransi, adanya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Yang ketiga, contoh yang saya tampilkan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, konsep inti dari disiplin positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Menurut Gosen, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan ini Bapak Ibu? Itu adalah kebutuhan secara fisiologis. Artinya kita perlu pakaian, kita perlu makanan, kita perlu tempat tinggal, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Apa saja di sana kebutuhan yang itu? Rasa diterima, rasa diperdulikan, rasa berbagi, seperti itu. Terus kerjasama dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar yang kedua. Jadi selain yang pertama itu kebutuhan dasar itu bersifat fisiologis, tetapi yang lainnya dari kebutuhan kedua sampai kelima itu bersifat biologis Bapak Ibu. Yang ketiga itu penguasaan atau power. Apa saja kebutuhan pada ini? Adanya harga diri, berkeinginan untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk diakui dan didengar. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Apa di situ yang termasuk dalam kebutuhannya? Mandiri, memiliki disiplin, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana. Itu freedom, merasakan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan atau fun. Di sini kita kadang-kadang memang sering pinginnya humor-humor, ketawa-tawa bareng teman. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita yang kelima Bapak Ibu. Secara biologis memang kita perlu, kalau bahasa gaulnya anak-anak sekarang, healing lah atau traveling lah, jalan-jalan untuk menghibur. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan yang kelima. Balik lagi dari kebutuhan tadi, artinya seperti ini Bapak Ibu. Setiap apapun itu peraturan atau disiplin atau apapun itu biasanya kita bisa munculkan dari motivasi. Baik itu motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik yang dari luar. Nah, jadi kadang-kadang perilaku itu termotivasi oleh banyak hal. Kalau menurut Gosen dalam bukunya bahwa motivasi seseorang melakukan suatu kegiatan itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya berpikirnya seperti ini, kalau saya tidak lakukan, saya kena sanksi apa sih? Saya harus ngapa sih? Kan seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya pertanyaannya muncul seperti ini, kalau saya lakukan saya dapat apa? Nah, yang motivasi ini itu motivasi ekstrinsik, artinya motivasi itu muncul karena adanya pengaruh dari luar. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu adalah motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu memang muncul dari dalam diri orang tersebut atau
memang muncul dari diri kita sendiri. Oh, saya yakini ini loh, saya termotivasi melakukan kegiatan ini karena memang saya sendiri ingin maju, misalnya seperti itu. Nah, yang kita inginkan di siswa-siswa kita adalah motivasi yang memang benar-benar muncul dari dalam diri mereka sendiri, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Next. Nah, dalam kita membuat peraturan, tetap pasti ada yang disebut, kalau anak-anak kita melakukan pelanggaran, ya kan, kita pasti kalau tidak memberikan hukuman, pasti memberi konsekuensi. Padahal sekarang ada alternatif pilihan yang disebut restitusi, Bapak Ibu. Kalau hukuman kita tahu tidak terencana, tiba-tiba saat terjadi, misalnya nih anak terlambat atau apa pas upacara bendera, misalnya tidak pakai atribut, situ hormat bendera 1 jam, kan itu tiba-tiba munculnya, itu berarti disebut hukuman. Terus murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, selanjutnya bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu bentuk hukuman, ciri-ciri hukuman Bapak Ibu. Yang kedua yang disebut konsekuensi. Konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Artinya ada komunikasi 2 arah dulu. Misalnya kalau kamu tidak kerjakan tugas, berarti nanti kamu harus kerjakan ini. Nah, itu kan yang disebut konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena apapun yang mereka lakukan, mereka harus menanggung konsekuensi dari apapun yang mereka lakukan. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sekarang setiap pelanggaran yang dilakukan siswa, itu kita lihat dulu kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi sehingga mereka bisa seperti itu. Dan kita bisa menawarkan pilihan yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu yang disebut restitusi. Restitusi ini adalah proses kita menciptakan bagaimana kita membantu siswa kita untuk memunculkan kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Oh, berarti aku tuh memang salah, aku ngelakuin ini salah, berarti kalau mau benar aku harus seperti ini. Jadi bukan dari kita, hukuman atau paksaan atau konsekuensi itu bukan dari kita Bapak Ibu, tetapi memang anak-anak menyadari dari dalam diri dia sendiri bahwa sesuatu yang dilakukannya itu salah. Jadi kita membantunya melalui yang disebut dengan restitusi. Ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi saat kita yang pertama beranggapan bahwa ilusi guru untuk mengontrol murid. Artinya begini, ada sebagian guru berpendapat dengan kita memaksa murid dengan peraturan itu pasti murid akan ikut. Padahal belum tentu. Memaksa itu ada jangkanya. Memaksa itu kalau siswanya, artinya mereka tidak membiarkan kita mengontrol mereka, mereka tetap tidak akan mampu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya punya salah satu permainan Bapak Ibu, bisa di kiri kanan Bapak Ibu, satu orang mengepalkan jari, teman di sebelahnya berusaha dengan berbagai cara, bagaimana caranya ini jari kebuka. Bisa nggak Bapak Ibu? Sama-sama. Misal ya, yang satu mengepal, yang sebelahnya berusaha dengan berbagai cara membuka kepalan tangan temannya. Coba dicoba Bapak Ibu. Pemahaman apa yang bisa kita ambil dari gerakan sederhana ini Bapak Ibu? Artinya begini, kontrol itu ada di tangan kita, ya kan? Sekuat apapun teman kita mau buka, kalau kita nggak mau bukanya nggak akan kebuka, ya kan? Intinya kontrol itu di kita Bapak Ibu. Mau kemana itu di kita. Nah seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Kita pikir dengan bujukan nih, siswa kita akan ikut, akan nurut. Tapi sampai kapan? Ini tidak bisa berlaku untuk jangka panjang.
untuk saat-saat tertentu bisa kita terapkan seperti itu Bapak Ibu, tapi itu tidak bisa selamanya, karena siswa kita juga akan berpikir kan, saat mereka menyadari bahwa bujukan kita ini sudah tidak mempan lagi, sudah peraturan mereka langgar lagi seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu akan membuat mereka merasa bersalah dan mampu menguatkan karakter mereka. Justru kebalikannya Bapak Ibu, kalau kita membuat mereka bersalah, ayolah nak, kamu nih tidak kesian nengok ibu guru nila payah, kamu cak ini cak itu. Artinya apa? Mereka terbentuk negatif di diri mereka, bahwa oh aku ini tidak bisa sesuai dengan keinginan. Oh aku ini ternyata cak ini tidak bisa buat guru aku seneng. Nah artinya kan mereka nanti rendah diri ujung-ujungnya Bapak Ibu. Maka kita harus pintar-pintar atau bijak-bijak memilih kalimat atau kata-kata untuk murid kita. Belum tentu kita membuat mereka bersalah itu bisa membuat mereka mematuhi peraturan yang dibuat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan ada nih, aku kan gurunya, kau siswa, kau nurut aku. Ada kan seperti itu, karena merasa secara pendidikan, secara finansial, secara usia mereka lebih dewasa, anak-anak harus ikut. Ini aturan saya. Kan belum tentu seperti itu. Dengan kita memaksa, lama-lama ujung-ujungnya kan anak-anak akan timbul permusuhan terhadap kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa miskonsepsi yang salah. Dari miskonsepsi yang salah tadi, kita bisa mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Stimulus respon adalah respon dari tubuh kita, dari cara berpikir otak kita, itu bisa kita rubah dari yang tadinya menurut stimulus respon kita bahwa realitas atau kebutuhan itu sama. Ternyata menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, belum tentu. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda dari sudut mana mereka memandang. Tidak ada semua itu serba sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang harus merubah semua orang sama dengan kita, tetapi kita memahami perbedaan pandangan itu menurut teori kontrol. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu semua perilaku buruk itu salah. Kita lihat dulu tujuannya, kita lihat dulu apa yang melatar belakanginya. Stimulus respon kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, padahal dengan permainan sederhana tadi cuma membuka kepalan tangan, kita tahu bahwa hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Terus stimulus respon kita berpendapat saya bisa nih mengontrol orang lain, padahal kenyataannya tidak. Saat orang lain tidak mengizinkan kita mengontrol mereka, itu tidak akan terjadi. Model berpikir untuk stimulus respon dia harus menang atau kalah, tetapi menurut teori kontrol kita harus mencari solusi win-win solution atau menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang kalah. Nah, menurut Gosson dalam buku yang ditulisnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum. Cirinya di sini guru yang mempunyai posisi kontrol menghukum, dia suaranya keras. Taunya cuma membentak. Taunya anak berhasil karena dengan cara dia. Itu tipe penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, tipe posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini guru ngomongnya jangan lemah lembut,
lemah lembut ngomongnya. Misalnya, nak, bolak-balik kau masih cak itulah, ndak kesian apa sama ibu nih. Dia ngomongnya pelan, tetapi yang diserang adalah psikologi anak. Berarti anak itu jelek, anak itu mengecewakan. Yang itu psikologi perkembangannya tidak bagus untuk anak kita. Yang ketiga, itu tipe posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini Bapak Ibu tidak akan memarahi siswa, tidak akan menghardik siswa. Tetapi saat guru pada posisi kontrol sebagai teman, itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya apa? Akan terbentuk komunikasi yang bagus antara guru dan siswa. Kita mampu mempusnya dengan semangat yang baru. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa dengan memposisikan kita sering-sering sebagai teman, nanti ada siswa tertentu yang ketergantungan terhadap guru tertentu. Jadi dia nggak akan peduli dengan guru lain, dia tidak care. Negatifnya apa? Dia menyebabkan ketergantungan terhadap guru tersebut. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau artinya guru di sini memantau, mengontrol, dia tahunya di sini ngomongnya tidak kuat, terus dia tanpa ekspresi biasa saja, tetapi patokan dia adalah peraturan. Kau melanggar peraturan nih. Dan selalu melibatkan yang namanya sanksi. Ini tipe kontrol guru yang keempat. Yang kelima itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau sebagai manajer di sini Bapak Ibu, dia tidak akan ngomong dengan kasar, dia tidak akan marah-marah, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa bahwa memang mereka bersalah, bahwa memang benar kalau itu yang mereka lakukan, mereka melanggar peraturan yang ada, dan mereka menimbulkan sendiri dari dalam diri mereka, oh ini salah, berarti habis ini aku harus seperti ini. Dan itu bukan dari kita Bapak Ibu, tetapi muncul dari diri para siswa itu sendiri. Nah yang diharapkan saat ini Bapak Ibu, itu kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Memang susah Bapak Ibu. Sekarang kita tanya ke dalam hati kita sendiri. Sekarang ini posisi kontrol saya sebagai guru dia ada di mana sih? Artinya begini, dari 5 posisi kontrol itu kita bisa memposisikan diri kita bisa dari lebih dari 1 posisi Bapak Ibu. Tetapi tetap pendidikan kita harus berpusat pada peserta didik, menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya apa? Itu tadi, pendidikan berdiferensiasi. Artinya kita harus tahu nih, oh siswa kita ini terbentuknya di lingkungan yang seperti apa. Jelas saja pendidikan untuk anak di pinggir pantai sama di pinggir sawah kan berbeda, karena dia terbentuk dari budaya yang berbeda. Begitu juga kalau dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa menyamakan pendidikan saat saya dulu kecil dengan anak-anak zaman sekarang. Artinya saya tidak menuntun siswa sesuai perkembangan kodrat zaman. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya ambil kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kasus ini sering kita temui Bapak Ibu, ya kan? Setiap hari Senin pasti kita temui. Kalau tipe penghukum pasti bilangnya hormat pada bendera 1 jam. Tidak ada toleransi apapun karena tipenya posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, paling bilang ngomongnya gini, berapa kali sih ibu harus bilang
kamu nih terus-terusan mengecewain. Cuma disuruh pakai itu beda dipakai. Apa sih yang kamu ingat? Nah, jadi kan siswa kita kok merasa, aduh aku nih terus-terusan salah kan seperti itu. Terus kalau kita posisi kontrol kita guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini, tidak apa-apa, tapi lain kali jangan seperti ini ya. Sekali-sekali boleh bapak ibu seperti ini. Kalau terus-terusan pikir anak itu aman. Nah, jadi pinter-pinter kita memilih pada posisi kontrol apa. Kalau pemantau, seperti saya katakan tadi, bahwa sesuai aturan. Jadi kalau melanggar aturan, konsekuensinya apa? Oh, berarti habis upacaranya beli atribut ya di koperasi. Ibu-ibunya ibu taunya habis ini lengkap. Minggu depan awas harus ini lagi. Nah, itu kan tipenya pemantau, artinya dia harus sesuai aturan dengan ini loh sanksinya, seperti itu. Tapi kalau dia posisi kontrol manager, pasti diajak berbicara dari hati, ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kira-kira minggu depan cak mana kamu biar bisa lengkap? Kan seperti itu. Memang sulit Bapak Ibu, jadi posisi kontrol manager ini sulit. Tetapi kalau kita coba dan dilakukan bersama-sama, kolaborasi dari semua pihak, insya Allah bisa. Namanya budaya Bapak Ibu, itu akan tidak dalam waktu singkat. Tetap kita perlu proses. Tetapi kalau kita tidak mulai, itu tidak akan berproses. Pelan-pelan, tapi sesuatu itu harus pasti kita mulai, seperti itu Bapak Ibu. Next, nah ini ada 5 kasus Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah saya? Nah itu di pertanyaan nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada seperti ini, posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Waduh. Terus pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Dia kan langsung menjudge, menghakimi. Itu tipe penghukum. Yang ketiga Bapak Ibu, manajer. Yang keempat, sebagai teman. Ayolah, lebih bantu ibu. Seperti itu. Terus yang kelima Bapak Ibu, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Artinya mereka harus sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dikasih sanksi. Itu tipe pemantau. Jadi kita berada di mana Bapak Ibu? Kita sendiri yang tahu Bapak Ibu ya. Next. Oke, untuk mulai membudayakan yang namanya budaya positif itu berawal dari kelas Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang wali kelas. Ya, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Ini adalah konsep inti budaya positif yang ketujuh. Keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat satu arah, siswa disuruh mematuhi atau menjalankannya. Itu peraturan Bapak Ibu, bedakan. Tapi kalau keyakinan itu kita buatnya sama-sama. Jadi keyakinan kelas ini kemarin saya buat keyakinan ini karena saya tidak wali kelas Bapak Ibu, saya hanya buat keyakinan kelas untuk mapel saya. Ini saya lakukan di kelas 10 RPL kemarin pada awal-awal di bulan Juli ya, awal-awal pertemuan pertama. Jadi saya siapkan kertas post-it itu Bapak Ibu. Saya tuh suruh semua siswa menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan.
Nah, seluruh itu mereka tulis tanpa menulis nama. Cuma pinginnya kelas mereka itu jadi kelas yang seperti apa. Mereka tertuliskan di post-it, terus mereka tempelkan di papan tulis. Ada 2 orang perwakilan kelas yang saya suruh bacakan. Nah, dari keinginan-keinginan mereka itu kita buat keyakinan-keyakinan kelas berdasarkan keyakinan-keyakinan dari nilai-nilai universal yang kita yakini Bapak Ibu, yang bisa kita lihat kayak tadi saya contohkan ada 3 yang dari profil pelajar Pancasila, dari Ibu sama dari life skill tadi. Jadi keyakinan itu nilai apa yang ingin kita tanamkan. Nah, salah satu hampir separuh siswa mereka bilang seperti ini, saya pingin kelas yang bersih. Karena mereka menulis seperti itu, berarti keyakinan kelasnya apa nih yang harus kita tulis. Karena keyakinan kelas Bapak Ibu itu harus dibuat dalam pernyataan-pernyataan positif. Jadi kita tidak usah menulisnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu bukan kalimat bersifat positif. Kita banyak menjaga kebersihan kelas. Artinya seluruh warga kelas itu bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Terus yang kedua itu tentang HP Bapak Ibu. Saat pelajaran berlangsung, HP di silent atau dimatikan, kecuali diperbolehkan guru untuk membukanya untuk pembelajaran. Nah, jadi akhirnya kemarin kami sepakati ada 5. Datang tepat waktu, jangan terlambat, itu tulisannya datang tepat waktu tiap Selasa jam 1 sampai jam ketiga. Terus hari Kamis jam ke-5 sampai ke-7 itu kami buat. Artinya kami mencapai kesepakatan kelas waktu itu ada 5 poin. Itu saya suruh mereka tulis di bagian depan sekali buku catatannya. Setiap pertemuan salah satu siswa akan saya suruh baca apa kesepakatan kelas kita, apa keyakinan kelas kita sampai pelajaran ini berlangsung. Jadi dia langsung tahu Bapak Ibu, dia tidak akan ada sampah di kelas itu, tidak ada yang main HP, kecuali dia lagi diskusi memang kita suruh pakai HP-nya. Jadi enak Bapak Ibu, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu kita sudah sepakati sama-sama, dan itu siswa yang menentukannya, bukan kita. Kalau kita itu peraturan jatuhnya, tetapi kalau dari siswa-siswa itu kesepakatan mereka yang jalaninya. Dan itu harusnya kalau untuk wali kelas itu harusnya dibuat poster kesepakatannya itu, atau dibuat apalah yang menarik bisa ditempelkan di kelas Bapak Ibu. Kalau itu wali kelas, artinya ini loh kesepakatan kelas kita. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak main HP saat pelajaran, saling menghargai. Kalau saling menghargai kan banyak cakupannya, ya kan? Tidak menghina teman, saling bekerja sama, tidak mau menang sendiri, kan seperti itu. Artinya pertengkaran kecil dapat dihindari itu di dalam kelas. Kita tahu sendiri mulut-mulut anak zaman sekarang, tidak kate remnya lagi. Nah, artinya yang itu bisa kita rem dengan kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Karena saya sudah coba itu. Mungkin Bapak Ibu yang ngajar di 10 RPL tahu, 31 siswa, perempuannya cuma 8 kalau tidak salah. Tetapi suaranya lebih heboh dari yang laki-laki 20 sekian orang itu. Tetapi kalau kita sudah terapkan dari awal kesepakatan atau keyakinan kelas ini, insya Allah Bapak Ibu, kita mau buat seperti apapun, kadang-kadang saya selalu selipi ice breaking. Mau ice breaking ke sana ke sini mereka ikut. Karena apa? Kesepakatannya adalah berpartisipasi aktif. Artinya saat ice breaking, saat diskusi, saat presentasi, mau tidak mau mereka harus mau, karena itu kesepakatan dari mereka sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja Bapak Ibu. Itu untuk keyakinan sekolah. Jadi di situ ada sifatnya abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif. Tidak usah panjang-panjang, biar bisa diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Misalnya nih Bapak Ibu, kita buat keyakinan kesepakatan kelas. Oh, kelas saya harus ada AC.
lihat dulu kondisi kelas kita nih, mampu tidak beli AC-nya, kan seperti itu. Artinya kesepakatan itu memang benar-benar kita sesuaikan dengan kondisi kelas, karena biar mudah kita menerapkannya. Terus semua warga sekolah atau warga kelas itu kita libatkan saat pembuatannya. Artinya itu komitmen mereka sendiri, dari mereka dan mereka yang lakukan. Kita hanya sebagai fasilitator. Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini adalah konsep inti terakhir dari budaya positif, Bapak Ibu. Jadi tadi kita setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, itu kita pilih, ada alternatif solusi, yaitu yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini Gosen kemarin dalam bukunya itu mengajarkan bahwa tahapan untuk mencapai restitusi yang bagus itu ada tahapan-tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua yaitu menstabilkan identitas, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Next Pak. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu, saat kita tahu siswa kita melakukan pelanggaran, kita jangan dulu marah-marah. Kalau kita langsung marah-marah, mereka langsung membuat tembok pertahanan diri bahwa mereka tidak mau disalahkan. Karena ego usia-usia seperti anak kita, apalagi SMA SMK ini, dia selalu mencari pembenaran terhadap semua apapun yang mereka lakukan. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, langkah yang pertama kita stabilkan identitas dulu. Artinya kita tanya, kamu kenapa? Kayak kemarin ada kasus di 11 TKR 1. Saya panggil anaknya, Bunda dengar kamu berkelahi. Kenapa? Cuma gara-gara temennya itu nyontek terus. Tiap dia buat tegas nyontek, buat tegas nyontek. Sekali-sekali aku tidak apa-apa pun, lama-lama kesal aku, katanya itu. Aku dan begadang-begadang buat. Nah, sudah tuh pun yo, makso pulo, dak dikasih nak ninju, katanya cak itu. Wajar aku nih marah. Nah, kita dengerin dulu nih kalau yang seperti itu. Itu maksudnya yang distabilkan identitas. Oh, cak itu ya nak, berarti kalau Bunda juga di posisi kau ya pasti emosi lah, nak nontek bemakso-makso, kata kita nih tadi kan. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya Bapak Ibu. Nah, itulah yang pada tahapan menstabilkan identitas. Artinya kita suruh anak ini dulu mengeluarkan apa unek-unek dari dalam dirinya, mengapa dia sampai melakukan itu seperti itu. Next Pak. Terus baru ke tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Saat anak-anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, artinya ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dari mereka menyampaikan unek-unek mereka di tahapan pertama itu, kita akan tahu, oh kebutuhan ini nih yang mereka pingin sekarang. Kebutuhan bahwa mereka harus diakui, mereka mempunyai power atau kekuatan, kan seperti itu. Nah dari situ baru kita bantu mereka menyadari, kira-kira dengan yang kamu lakukan tadi apa nak? Ya aku kesal Bun, sambil marah-marah aku pukul lah meja, kata dia kan. Nah, sambil bertinju tidak katanya, cuma mukul meja baik. Kita ini validasi baik tindakan. Oke lah, untung cuma mukul meja, tidak mukul kawan kau, kata kita nih tadi kan. Tetapi kamu tahu tidak kalau itu salah? Tahu Bunda, kata. Nah kita tanyain dulu, apa yang mereka perbuat tuh bukan kita yang langsung itu salah, tetapi mereka yang menyadari bahwa apa yang mereka langgar itu memang salah. Tahu tidak kamu itu salah? Tahu. Kira-kira apa yang kau langgar? Keyakinan kelas yang kamu buat itu apa yang kau langgar?
tidak menghargai teman Bunda. Tahu dia kan, salah aku dengan Cak ini, aku tidak menghargai teman. Next Pak ya. Nah, kalau sudah dia menyadari kesalahannya, baru kita di tahap terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya bahasa kita bisa yang di kata-kata sebelahnya. Artinya seperti ini, saat dia sudah menyadari itu salah, saat murid kita sudah sadar dia melanggar keyakinan kelas yang mana, baru kita menanyakan terakhir, langkah terakhir menanyakan keyakinannya. Kira-kira menurut kamu penting enggak keyakinan kelas yang kamu buat? Penting, kata dia. Kalau penting, kedepannya kamu mau seperti apa? Dijawabnya, iya Bunda, besok kalau seperti ini lagi, aku tidak akan main hakim sendiri lagi, nak lebih sabar, kata dia kan. Kaget kalau kawan aku masih makso-makso, aku kadui kayak guru mapelnya, amendak tuh kayak aku langsung kadui kayak Bunda. Artinya kan ada dari dalam diri dia inisiatif. Oh berarti ini salah dan aku harus seperti ini. Tapi itu bukan dari kita Bapak Ibu. Nah, itulah yang diharapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dengan langkah-langkah restitusi menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Budaya positif, budaya apapun itu tidak akan mudah. Kita tetap perlu waktu, kita tetap perlu kerjasama, kita tetap terus berkolaborasi, kita tetap terus sama-sama memulai. Itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan dengan saya sharing, saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya hanya sharing bahwa materi budaya positif yang saya dapatkan itu seperti ini. Jadi ayo kita sama-sama kita terapkan di sekolah kita bahwa posisi kontrol yang baik itu adalah sebagai manajer. Kita sama-sama berubah ke arah situ dan kita gunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak kita, agar siswa-siswa kita ke depannya itu semakin mandiri dan bertanggung jawab. Memang untuk apa ya Bapak Ibu ya, untuk membiasakan suatu budaya ada 4 tahapan: paksa, bisa, terbiasa, baru yang terakhir akhirnya terbudaya. Itu Bapak Ibu. Pertama kita paksa caranya, tetapi dengan dipaksa lama-lama akan bisa. Dengan bisa akan menjadi suatu, akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu akan membudaya. Insya Allah Bapak Ibu, kemarin saya sharing pernah Zoom dengan satu sekolah Bapak Ibu. Itu sekolah itu luar biasa di daerah Jawa Tengah. Mereka tidak pakai lagi bel sekolah Bapak Ibu. Tidak menggunakan bel lagi sekolah mereka. Jadi budaya positif itu sudah benar-benar mengakar di situ. Jadi baik siswa maupun gurunya dia sudah tahu, oh ini jam kedua nih, saya ganti pelajaran ini. Oh ini jam ketiga saya olahraga. Gurunya juga tahu, oh ini jam sini aku masuknya di ruang itu. Jadi dia tidak ada bel lagi Bapak Ibu. Jam segini istirahat, sudah istirahat dia gitu. Jam segini masuk, sudah di kelas semua. Saya bermimpi kapan sekolah kita bisa seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Budaya positifnya benar-benar oke, itu luar biasa. Artinya memang kita harus sering-sering sharing dengan sekolah lain bagaimana cara untuk bisa membudayakan budaya positif ini di kelas. Itu saja Bapak Ibu paparan sharing saya hari ini tentang diseminasi budaya positif. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kira-kira cukup Bapak Ibu? Kalau cukup, sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu semua. Di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu, hanya sharing, hanya berbagi budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini.
Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharjendro, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, selaku Kepala Sekolah dari CGP atas nama Ibu Nurtina, Magister Teknik. Beliau alhamdulillah sudah bisa memotivasi kawan-kawannya untuk selalu membangun budaya positif sekolah, antara lain adalah kedisiplinan, datang tepat waktu jam 7.15, baik guru maupun siswa sudah ada di sekolah dan siap menjalankan pembelajaran. Kemudian juga memotivasi siswa untuk selalu berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Kemudian juga membentuk soft skill anak-anak, terutama membangun mental, membangun etika yang baik, sehingga ketika mereka bekerja, mereka punya etika dan mental serta akhlak yang baik. Kemudian membangun juga kolaborasi dengan guru dan siswa untuk sama-sama memajukan sekolah SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subuh SPD MPD, guru SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, teman sejawat dari Ibu Nurtina MT. Alhamdulillah dengan pelaksanaan diseminasi tadi dapat membuka wawasan kami rekan-rekan guru, sehingga apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Nurtina insya Allah dapat bermanfaat bagi kami semua, dan insya Allah akan diterapkan juga di kelas-kelas, dan tentunya hasil dari seminasi ini dapat merubah perilaku anak sehari ke depannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.